Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugial Barokah Syadat, NPM 1921911104, kelas 2C Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep atau dasar kurikulum kerangka. Yang pertama itu ada hakikat kurikulum 2013, dan yang kedua itu ada landasan filsafat kurikulum, yang ketiga ada prinsip kurikulum 2013, yang keempat itu ada struktur kurikulum 2013, dan yang terakhir itu ada standar nasional pendidikan atau BSNP. Lanjut saja pembahasan materi. Yang pertama itu hakikat kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Nah, perubahan kurikulum 2013 ini berwujud pada standar kompetensi lulusan, materi, proses, dan penilaian yang komprehensif. Kemudian penjelasan hakikat perubahan kurikulum 2013 dalam kata Kemendikbud 2013 nomor 119 itu yang pertama ada kompetensi lulusan, yang kedua ada materi, dan yang ketiga ada proses. Kemudian yang terakhir ada penilaian. Hakikat kurikulum 2013 menginginkan perubahan yang menyeluruh dalam diri pendidikan. Pendidikan adalah salah satu yang mampu mengubah manusia menjadi lebih baik. Pendidikan yang baik juga diharapkan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban. Kemudian materi yang kedua itu ada filsafat kurikulum 2013, terdapat dalam UU Sisdiknas pasal 1 butir 1 dan 2 yang isinya itu hakikat pendidikan adalah peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kompetensi yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, landasan filsafat kurikulum 2013 ini sudah kerangka dan dasar kurikulum 2013 Permendikbud nomor 68 2013 5. Yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Kemudian yang kedua itu ada peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. 3. Pendidikan ditunjukkan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Kemudian yang terakhir itu ada pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Kemudian poin yang ketiga itu ada prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum 2013 ini merupakan jawaban perubahan paradigma global. Ada 14 prinsip kurikulum 2013. Ke-14 prinsip itu adalah pertama, ada peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Keempat, berbasis kompetensi. Kelima, terpadu. Keenam, itu menekankan pada jawaban divergen yang dimiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, itu berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan kekaitan antara hard skill dan soft skill. Kemudian yang ke-9 itu mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ke-10 itu menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, ing arsos tuludo, membangun kemauan, ing medio mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran tuturi handayani. Ke-11 berlangsung di rumah, di sekolah, di masyarakat. Yang ke-12 itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang ke-13 pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Kemudian yang terakhir itu ada suasana belajar menyenangkan dan menantang. Kemudian poin materi keempat itu ada struktur kurikulum 2013. Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik, SMA, serta pendidikan akademik dan vokasional atau SMK. Mata pelajaran pilihan ini memberikan corak kepada fungsi satuan pendidikan dan di dalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik. Beban belajar di SMA itu untuk tahun 10, 11, dan 12 masing-masing 43 jam belajar per minggu. 1 jam belajar adalah 45 menit. Nah, struktur kurikulumnya ada di sini.
Kemudian materi yang terakhir yaitu Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Yang pertama itu ada standar isi, yang kedua ada standar proses, yang ketiga ada standar kompetensi lulusan, yang keempat ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima ada standar sarana dan prasarana, yang keenam ada standar pengolahan, dan ketujuh ada standar pembiayaan. Kemudian yang kedelapan adalah standar penilaian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.